Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari proyek statistika. Di sini ada data berat badan siswa kelas 10-5. Yang ini ada data tunggalnya dan yang di situ ada data kelompoknya. Dari berat badan 34 sampai 40, frekuensinya ada 5, 41 sampai 47, frekuensinya 11, 48 sampai 54, frekuensinya 13, 55 sampai 61, frekuensinya 7, 62 sampai 68, frekuensinya 4, 69 sampai 75, frekuensinya 2. Di sini ada jangkauan atau range dari data terbesar dikurang sama data terendahnya. Jadi data terbesarnya itu ada 75 dikurang sama data terkecilnya itu 34. Jadi hasilnya 41. Di sini ada banyaknya kelas. 1 ditambah 3,3 log N, N-nya itu total dari semua frekuensi, yaitu 42, dan hasilnya 6,35 dibulatkan menjadi 6. Yang selanjutnya ada interval kelas atau panjang kelas. Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya itu 41, banyaknya kelas itu 6. Hasilnya 6,8 dibulatkan menjadi 7. Diagram lingkaran kelas 10-5. Langsung aja kita masuk ke tabel lingkaran. Sudut pusat frekuensi dibagi total frekuensi dikali 360 derajat. 5/42 kali 360 derajat sama dengan 42,86 derajat. 11/42 kali 360 derajat sama dengan 94,29 derajat. 13/42 kali 360 derajat sama dengan 111,43 derajat. 7/42 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. 4/42 derajat kali 360 derajat sama dengan 34,29 derajat. 2/42 kali 360 derajat sama dengan 17,14. Presentasi frekuensi dibagi total frekuensi dikali 100%. 5/42 kali 100% sama dengan 11,9%. Kedua, 11/42 kali 100% sama dengan 29,19%. 26,19%. Ketiga, 13/42 kali 100% sama dengan 30,9%. Saya 95%. Berapa nih? Keempat, 7/42 kali 100% sama dengan 16,67%. 4/42 kali 100% sama dengan 9,52%. Kelima, 2/42 kali 100% sama dengan 4,76%. Nah, terus kita totalnya kan ini totalnya dijadiin diagram lingkaran. Sini aku akan menjelaskan histogram kelas 10-5. Nah, di sini ada batas bawah. Batas bawah itu di berat badan di bagian sebelah kiri. Sedangkan batas atas itu ada di sebelah kanan. Lalu kemudian aku akan menyebutkan angka-angka di batas bawah. Angka-angka di batas bawah itu ada 34,41,48,55,62,69. Sedangkan yang di batas atas itu ada 40,47,54,61,68,6,75. Nah, di sini ada titik tengah. Titik tengah itu ada 1/2 batas bawah plus batas atas. 1/2 dikali 34 plus 40 sama dengan 37. 1/2 dikali 41 plus 47 sama dengan 44. 1/2 dikali 48
ditambah 54 sama dengan 51. 1 per 2 dikali 55 tambah 61 ditambah 58. 1 per sama dengan 58. 1 per 2 dikali 62 ditambah 68 sama dengan 65. 1 per 2, yang terakhir 1 per 2 dikali 69 ditambah 75 sama dengan 72. Giliran yang tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawahnya ada minus 0,5. Batas bawah dikurang 0,5. Nah, 34 dikurang 0,5 sama dengan 33,5. Sedang yang kedua 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Yang ketiga ada 48 dikurang 0,5 sama dengan 47,5. 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Sedangkan yang kelima 62 dikurang 0,5 sama dengan 61,5. 69 dikurang 0,5 sama dengan 68,5. Giliran yang tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Yang pertama ada 40 tambah 0,5 sama dengan 40,5. Yang kedua ada 47 tambah 0,5 sama dengan 47,5. 54 ditambah 0,5 sama dengan 54,5. 61 tambah 0,5 sama dengan 61,5. 68 tambah 0,5 sama dengan 68,5. Yang terakhir 75 plus 0,5 sama dengan 75,5. Ini apa? Di sini ada hasil perhitungan dari histogram. Bisa dilihat. Oke, jadi di sini kita akan menghitung tentang pemusatan data. Pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama-tama kita bahas adalah mean atau rata-rata. Tapi sebelum kita menghitung mean atau rata-rata, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu untuk menghitung frekuensi dikali tepi tengah, yang hasilnya seperti ini. Oke, jadi rumusnya adalah rata-rata sama dengan total tepi tengah dikali frekuensi dibagi total frekuensi, sama dengan 2142 dibagi 42. Yang hasilnya adalah 51. Lalu, yang kedua, kita akan membahas tentang median atau nilai data tengah. Rumus median adalah N per 2 sama dengan 42 per 2 sama dengan 21. Mediannya terletak pada data ke-21. Yaitu pada berat badan 48 hingga 54. Sehingga nilai tepi bawah sama dengan 47,5. Jadi rumusnya adalah median sama dengan nilai tepi bawah ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali P, sama dengan 47,5 ditambah 42 per 2 dikurang 16 per 13 dikali 7. Sehingga hasilnya adalah 47,5 tambah 5 per 13 dikali 7. Sehingga hasil akhirnya 47,5 ditambah 2,69 sama dengan 50,19. Yang terakhir kita akan membahas tentang modus atau nilai data yang sering muncul. Modus terletak pada berat badan 48 hingga 54 dengan frekuensi tertinggi 13. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu D1 dan D2. D1 adalah frekuensi median dikurang frekuensi sebelumnya. Lalu, D2 adalah frekuensi median dikurang frekuensi setelahnya. Rumus D1 adalah 13 dikurang 11 sama dengan 2. Kalau D2 sama dengan 13 dikurang 7 sama dengan 6. Lalu, nilai tepi bawahnya adalah 47,5. Rumus modus sama dengan 47,5 ditambah D1 dibagi D1 dikurang D2 dikali 7. Lalu, 47,5 ditambah 2 dibagi 6 tambah 2 dikali 7. Lalu 47,5 ditambah 2 bagi 8 kali 7 sama dengan 47,5 ditambah 1,75. Hasilnya adalah 49,25.
terakhir kita bakal ngitung tentang penempatan data. Nah, di penempatan data ini ada kuartil, ada desil, ada persentil. Yang pertama kita ngitung dulu kuartil data kelompok atau QI. Nah, kita harus tahu dulu QI ini rumusnya adalah TB atau tepi bawah ditambah panjang kelas dikali I/4 dikali N dikurang FK atau frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil tersebut. Nah, untuk kuartil perlu diingat kalau harus per 4. Nah, misal di sini kita akan menghitung letak Q1, berarti kita nulisnya 1/4. N-nya adalah total dari seluruh frekuensi yaitu 42. 1/4 dikali 42 hasilnya adalah 10,5. Jadi 10,5 kalau kita lihat di kelasnya 10,5 berada pada data ke 41 sampai 47. Nah, kemudian kita masukin semuanya ke rumusnya. 41 tepi bawahnya adalah 40,5 ditambah panjang kelasnya adalah 7 dikali 10,5 dikurang frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif yang digunakan adalah frekuensi kumulatif sebelum. Kita lihat frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 5 ya. Ya udah 5 dikurang 5 dibagi frekuensi si kuartil tersebut. Kita lihat frekuensi kumulatifnya frekuensi si kuartilnya yaitu 11. Nah, jadi dibagi 11. Kemudian 40,5 ditambah 7 dikali 5,5 dibagi 11. 7 dikali 5,5 dibagi 11 adalah 3,5 ditambah sama 40,5 hasilnya adalah 44. Lanjut ke Q2. Nah, letak Q2-nya ini I/4 dikali N. Nah, berarti I-nya kita ganti menjadi 2. 2/4 dikali sama 42. Hasilnya adalah 21. Nah, kalau kita lihat 21 ini terletak pada berat badan 48 sampai 54 ya. Kita lihat. Kemudian kita masukkan ke rumusnya tadi. Nah, jadi tepi bawah dari 48 ini adalah 47,5 ditambah panjang kelasnya 7 dikali 21 hasilnya tadi dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Kita lihat frekuensi kumulatif sebelumnya. Ya, ini dia benar. Kemudian dibagi frekuensi kuartil tadi. Frekuensinya benar 13. Nah, jadi dibagi 13. Kemudian 47,5 ditambah 7 dikali 5/13. Nah, kita hitung 47,5 ditambah 2,69 hasilnya adalah 50,19. Lanjut ke Q3. Q3 tinggal I-nya kita ganti jadi 3/4 dikali 42 hasilnya adalah 31,5. Nah, kita lihat nih 31,5 berada pada berat badan 55 sampai 61. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus-rumusnya. Tepi bawah dari 55 adalah 54,5 ditambah 7 dikali hasilnya tadi 31,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Kita lihat frekuensi kumulatif sebelum yang ini ya benar 29. 29 dikurang frekuensi kuartil tersebut. Frekuensinya 7. Jadi dibagi 7 sama dengan 54,5 ditambah 7 dikali 2,5/7. Hasilnya 54,5 ditambah 2,5 jadi 57. Lanjut ke desil data kelompok atau DI. Rumusnya sama kayak tadi, tapi bedanya desil itu per 10 ya. Jadi di sini aku milih angka 8. Jadi letak D8-nya itu 8/10 dikali N. N-nya 42 jadi tinggal dikali. Hasilnya adalah 33,6. Nah, kita lihat 33,6 masuknya ke berat badan 55 sampai 61 ya. Nah, kemudian tepi bawahnya adalah 54,5 ditambah 7 dikali 33,6 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 29 dibagi frekuensi desilitus tersebut yaitu 7. Jadi dibagi 7. 54,5 ditambah 7 dikali 4,6 dibagi 7 hasilnya 4,6 ditambah 54,5 hasilnya adalah 59,1. Lanjut ke persentil. Persentil juga sama rumusnya kayak tadi, cuma ini dibagi sama 100.
Nah, di sini aku milih persentil 25. Jadi 25 per 100 dikali 42. Hasilnya adalah 10,5. Nah, kita lihat 10,5 berada pada berat badan 41 sampai 47 ya. Kita lihat tepi bawahnya jadi 40,5 ditambah 7 dikali 10,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum yaitu 5. Nah, dibagi sama frekuensi persentil itu sendiri. 11. Nah, kemudian 40,5 ditambah 7 dikali 5,5 per 11 yaitu 40,5 ditambah 3,5 sama dengan 44. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran data. Di sini ada jangkauan antar kuartil atau disebut juga dengan H. H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Sebelumnya di sini jumlahnya 57 dan dikurang 44. 57 dikurang 44 sama dengan 13. Lanjut ada simpangan kuartil atau disebut juga dengan KID. KID sama dengan setengah dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan setengah dikali 13 sama dengan 6,5. Lanjut ada simpangan rata-rata data kelompok atau disebut juga dengan SR. Sebelum itu menghitung ini kita membuat tabel seperti ini. Frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata. Sebaliknya. SR sama dengan total frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata dibagi total frekuensi sama dengan 294. Dibagi 42 sama dengan 7. Lanjut ada simpangan baku data kelompok atau disebut juga dengan SD. Sebelumnya kita harus membuat tabel seperti ini. Frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata pangkat 2. SD sama dengan akar total frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi total frekuensi sama dengan akar 3528 dibagi 42 sama dengan akar 84 sama dengan 9,17. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys. Dadah guys.